Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bab gelombang. Sebelumnya mungkin sudah pernah saya bahas ya di kelas, namun bisa kalian pelajari kembali kalau misalnya mau direview dari awal. Jadi kita lihat dulu contoh dari gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu ada air yang beriak, kemudian gempa, kemudian senar gitar yang dimainkan. Kalau kita lihat ini kan bentuknya berbeda-beda. Ada yang mediumnya air, ada yang mediumnya tanah, ada yang mediumnya senar. Tapi apakah hanya itu saja gelombang yang ada di kehidupan sehari-hari? Apakah bentuknya itu berupa merambat pada zat padat, ataukah hanya merambat di zat cair, atau bagaimana? Sebenarnya kita lihat dari definisi gelombang sendiri, gelombang itu adalah getaran yang merambat. Makanya tadi ada air yang beriak itu getarannya itu berupa getaran partikel air. Sedangkan kalau gempa itu tanahnya ya, materi tanah yang bergetar. Sedangkan senar ya senarnya yang bergetar. Di mana getarannya itu merambat sehingga jadi namanya adalah gelombang. Kemudian gelombang itu merupakan salah satu cara perpindahan energi. Contohnya nih adalah riak air ya. Kemudian gelombang berdasarkan medium perambatannya itu ada gelombang mekanik, ada gelombang elektromagnetik. Di mana gelombang mekanik ini adalah gelombang yang memerlukan medium. Bukan medium. Sedangkan contohnya apa? Contohnya itu adalah gelombang pada tali gitu ya. Gelombang pada tali, gelombang pada air tadi, gelombang yang terjadi karena gempa itu adalah gelombang mekanik karena dia butuh medium untuk merambat. Kemudian ada gelombang suara. Nah, gelombang suara ini termasuk eh, gelombang mekanik di mana kita membutuhkan medium udara, membutuhkan medium zat padat, membutuhkan zat cair untuk merambat. Nanti kita bahas di bab gelombang bunyi, bagaimana kecepatan gelombang itu pada medium yang berbeda-beda. Sedangkan gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat itu namanya gelombang elektromagnetik atau yang paling kita lihat di kehidupan sehari-hari itu gelombang cahaya gitu ya. Jadi dia tidak perlu medium untuk merambat. Jadi meskipun tidak ada mediumnya, cahaya itu dapat merambat. Itu dia nanti dijelaskan di eh, materi kelas 12 itu ya, materi gelombang elektromagnetik. Kemudian ada juga tuh nanti dijelaskan di percobaan Michelson-Morley, di mana awalnya itu eh, ilmuwan mengira bahwa dapat ada namanya medium namanya ether, di mana cahaya itu merambat melalui ether. Namun ketika sudah dilakukan percobaan bahwa ternyata tidak ada namanya medium ether, sehingga cahaya itu merambat tidak perlu medium. Kemudian contoh gelombang elektromagnetik lainnya adalah mungkin sinyal telekomunikasi itu ya juga tidak memerlukan medium untuk merambat. Lanjut ke selanjutnya. Kemudian berdasarkan arah perambatannya itu ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Gitu ya. Kita lihat dulu ke gelombang transversal. Nah, gelombang transversal ini getaran partikelnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Atau kalau kita lihat nih, getarannya kita kan naik turun. Nah, sedangkan arah rambatnya itu ke kanan atau ke kiri gitu ya. Di sini kita punya eh, sebutan namanya lembah dan juga puncak. Di mana lembah itu ketika dia simpangannya di bawah atau simpangannya minimum. Kemudian puncak ini ketika simpangannya maksimum. Seperti itu. Kemudian ini ada amplitudonya atau simpangan maksimum, kemudian ada panjang gelombangnya. Nanti akan kita bahas setiap besaran-besaran pada gelombang ini. Selanjutnya ada gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal ini getaran partikelnya sejajar dengan arah rambatnya. Di mana kita contohnya itu seperti per atau pegas gitu ya. Nah, di sini misalnya arah rambatnya ke kanan atau ke kiri, maka nanti ada namanya rapatan, ada juga renggangan.
Kemudian besaran pada gelombang yang pertama ada frekuensi atau banyaknya gelombang tiap satuan waktu, di mana rumus frekuensi itu adalah F sama dengan N per T, jumlah gelombang dibagi waktunya. Sedangkan periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Jadi belum tentu dia dalam 1 second, satu gelombang itu. Bisa jadi untuk membentuk satu gelombang penuh diperlukan waktu misalnya 10 detik. Nah, itu periodenya. Sedangkan kalau frekuensi itu adalah banyaknya tiap detik, banyak gelombang tiap detik. Bisa jadi 1 detik itu hanya terjadi setengah gelombang. 1 detik itu terjadi misalnya bisa jadi 10 gelombang kalau frekuensinya besar. Di mana frekuensi tadi satuannya adalah hertz, kemudian periode satuannya second, n ini jumlah gelombang, t ini dalam second juga waktunya. Bedakan ya penulisan t besar, t kecil. Kalau t besar kita nyatakan sebagai periode, t kecil kita nyatakan sebagai waktu. Kemudian ada simpangan maksimum atau amplitudo. Ini dilambangkan dengan A besar. Dimana kita lihat amplitudo itu simpangan maksimum. Jadi kita lihat ini di gambarnya nih, amplitudo ini dihitung dari titik nolnya, titik timbangnya. Titik timbangnya di sini amplitudonya bisa ke atas, simpangan maksimumnya positif, bisa juga yang membentuk lembah, berarti simpangan maksimumnya, simpangan minimum gitu ya, simpangan maksimum tapi ke bawah. Kemudian kita lihat hubungan frekuensi dan panjang gelombang. Mungkin ini bisa kita coba di pet. Coba kita lihat dulu ya. Oke, jadi kalian bisa klik link yang ada di PowerPoint saya. Itu ada link pet Colorado di mana itu adalah simulasi online. Kita lihat ke waves intro, di mana kita ingin melihat hubungan dari frekuensi, amplitudo, panjang gelombang, seperti itu. Kita klik dulu yang water, di mana ini gelombang mekanik biasa. Ini ada riak air gitu ya, atau bahasa Inggrisnya ripple. Ini kalau kita lihat dari tampak atas, maka akan membentuk gelombang seperti ini. Kalau kita lihat dari side view-nya, nah ini adalah gelombangnya gitu. Misalnya kita maksimalkan amplitudonya. Maka kamu lihat puncak gelombang dan lembahnya akan semakin besar, simpangannya semakin besar. Itulah amplitudo, simpangan maksimum. Kalau kita kecilkan, ya riaknya akan kecil gitu ya. Kemudian frekuensi. Kita lihat frekuensinya. Kalau frekuensinya kita kecilkan, jadi jumlah tetesan air yang jatuh tiap satuan waktunya semakin kecil. Kita perhatikan bentuk gelombangnya. Kemudian kita bandingkan ketika frekuensinya kita besarkan. Jadi semakin banyak air yang jatuh tiap satuan waktu, maka akan banyak terjadi puncak dan juga lembah, bukit dan lembah gitu. Kalau kita lihat, maka panjang gelombangnya untuk frekuensi yang semakin kecil, maka akan terjadi gelombang yang panjang. Lihat, ketika frekuensinya besar, maka gelombangnya akan banyak terjadi atau satu gelombangnya itu akan pendek-pendek gitu ya. Oke, balik lagi kita ke presentasi kita. Maka ini bisa kamu coba di sini ya. Maka di sini kita tambahkan lagi besaran yang selanjutnya adalah panjang gelombang. Di mana panjang gelombang ini kalau ditinjau dari gelombang transversal, panjang gelombangnya adalah jarak antara dua puncak yang berdekatan atau jarak antara dua lembah yang berdekatan. Lihat gambar yang ini, ada gelombang transversal. Jadi, satu gelombang penuh itu, gampang yang ngomong, untuk gelombang transversal itu bisa satu bukit, ini satu bukit, ditambah satu lembah. Bukit itu yang mana? Bukit ini dari A sampai C. Lembah itu dari C sampai E. Atau bukit yang kedua dari E sampai G. Lembah yang kedua dari G sampai I. I sampai K itu bukit juga. Atau saya arsir nih. Yang merah ini bukit. Kemudian yang kuning ini lembahnya.
Nah, tadi syaratnya itu, coba kita satu bukit, satu lembah itu satu gelombang transversal. Berarti dari A sampai E itu adalah satu gelombang. Dari E sampai I satu gelombang. Nah, sekarang dari I sampai K, ini kan dia hanya satu bukit. Sedangkan untuk satu gelombang penuh itu kan satu bukit satu lembah. Maka satu bukit sendiri ini dia adalah setengah gelombang. Betul. Atau misalnya saya eh, maunya dari titik, misal, nah dari titik A sampai B doang. Ini aja. Sekarang ini yang saya arsir yang biru ini, A sampai B, dia adalah setengah bukit. Berarti setengah bukit itu setengahnya dari setengah, yaitu seperempat gelombang. Nah, ini ya, lambang dari panjang gelombang itu adalah lambda. 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 Tahu saya lambda juga boleh. Lambda, misalnya gini, lambda. Nah, jadi kita harus tahu dari titik mana ke titik mana itu berapa gelombang kita harus tahu. Berangkat dari definisi bahwa satu gelombang penuh itu satu bukit satu lembah, gitu ya. Sedangkan kalau gelombang longitudinal ini dia satu gelombang penuhnya adalah jarak antara dua rapatan atau dua regangan yang saling berdekatan. Tahu gampang yang ngomong nih. Bisa kita gambar lagi. Ini gelombangnya. Ada rapatan, kemudian regang, kemudian rapat lagi, kemudian regang lagi, gitu ya. Kalau gelombang longitudinal ini, dia satu rapatan ditambah satu renggangan. Satu gelombang penuhnya. Berarti kalau yang saya gambar ini, kan dia ada dua rapatan, ada dua renggangan. Berarti dia ada dua gelombang penuh, gitu. Kalau yang transversal ini, dari A sampai K, itu berarti kan kita lihat A sampai E satu gelombang, E sampai I satu gelombang. Berarti A sampai I dua gelombang, ditambah satu bukit, berarti dia ada dua setengah gelombang. Seperti itu ya. Oke. Kemudian besaran selanjutnya itu ada cepat rambat atau V, di mana jarak penjalanan musikan yang ditempuh dalam satuan waktu. Rumusnya itu V sama dengan lambda per periode, atau tadi kan periode itu kan sama dengan satu per frekuensi. Berarti rumusnya bisa kita ubah menjadi V sama dengan lambda kali frekuensi. Jadi tinggal kalian lihat diketahuinya apa di soal. Kalau diketahuinya ada periodenya, berarti gunakan yang lambda per T. Kalau ada frekuensi, berarti lambda kali F. Itu rumusnya sama gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sebentar, lanjutin lagi ya. Nah, contoh soalnya. Dua buah gabus A dan B berjarak 50 meter. Keduanya berada di atas permukaan air dan dilalui gelombang dengan frekuensi 20 Hz. Jika gabus A saat di puncak dan gabus B di lembah, terdapat dua lembah dan dua puncak di antaranya. Sorry, tambahkan ya. Terdapat dua lembah dan dua puncak di antaranya. Nah, tentukan panjang gelombang dan cepat rambat gelombang air. Jadi pertama kita terus dulu yang diketahui A sampai B itu 50 meter. Kemudian frekuensinya 20 Hz. Jika gabus A di puncak, gabus B di lembah, dan di tengah-tengahnya ada dua lembah dan dua puncak. Jadi kita gambar terlebih dahulu. Nah, anggaplah begini. Satu lagi deh. Nah, ini ya. Berarti gabus A ada di puncak. Anggaplah ini starting pointnya si A ada di sini nih. Ini A. Kemudian di antaranya ada dua lembah, ada dua puncak. Berarti ini kan lembah yang pertama, ini lembah yang kedua. Ini puncak yang pertama, ini puncak yang kedua. Sedangkan B ini ada di lembah. Ketika si A di bawah, di atas di puncak, B ini di lembah. Berarti lembahnya di mana? Yang di sini, ini si B. Gitu. Nah, jaraknya A dari B
itu adalah 50 meter. A ini kan di puncak, berarti kita tarik garis bantu dari A sampai B aja. Nah, ini ke sini, ini jaraknya adalah 50 meter. Itu ya. Yang ditanya adalah tentukan. Yang pertama panjang gelombangnya, yang kedua adalah cepat rambatnya. Sedangkan kita tahu rumus dari cepat rambat gelombang itu V sama dengan lambda kali frekuensi atau V sama dengan lambda per periode. Kita dapat ada frekuensinya nih. Berarti gunakan rumus yang pertama V sama dengan lambda kali F. Tapi kita belum tahu lambdanya berapa. Nah, cari dulu lambdanya. Dari mana? Dari konsep bahwa satu gelombang transversal itu adalah satu bukit, satu lembah. Kita lihat dari A sampai B, itu dia ada berapa gelombang. Kita arsir supaya mudah. A sampai B itu berapa gelombang. Nah, dari yang ini nih, titik misalnya ini A, ini O, P gitu ya. O sampai P ini dia seperempat gelombang gitu. Ada titik lagi namanya titik R sama titik S. Sorry, S-nya bukan di situ. S-nya di sini. Nah, R sampai S ini juga seperempat gelombang. Kita tahu dari setengah bukit tadi ya. Kemudian dari titik ini nih, yang ini kan setengah gelombang. Yang ini juga setengah gelombang. Ini setengah gelombang. Yang ini juga setengah gelombang. Tinggal kamu jumlahkan. Berarti seperempat tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah, tambah seperempat lagi berapa? Tahu kita hitung nih. Seperempat tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah, setengah satu, dua, tiga, empat, ada empat ya. Tambah setengah lagi, tambah seperempat. Itu berapa gelombang gitu. Berarti tinggal kamu jumlahkan. Yang ini setengah tambah setengah, itu satu. Ini setengah tambah setengah, ini juga satu. Seperempat tambah seperempat, itu kan setengah. Berarti ada dua setengah gelombang. Jadi A sampai B itu ada dua setengah gelombang. Sedangkan A sampai B sendiri, dia panjangnya 50 meter. Berarti 50 meter itu dua setengah gelombang. Yang mau kita cari adalah satu gelombangnya berapa meter. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal kamu bagi. Berarti tinggal 50 dibagi 2,5. Itu lambdanya satu lambda. Sama dengan kalau kita hitung berarti 20 meter ya. 20 meter. Maka satu gelombang penuh itu panjangnya adalah 20 meter. Ini jawabannya untuk panjang gelombang. Kemudian ditanyakan V-nya. V sama dengan lambda kali F. Lambdanya kita udah tahu nih 20. Frekuensinya berapa? 20 juga, 20 Hz. Di soal ada ya, nih 20 Hz. Berarti V-nya adalah 40. Tadi kita pakai satuan lambdanya meter per second. Ini adalah cepat rambat gelombangnya. Tuh. Baik, kita lanjutkan. Sebentar. Masuk ke fungsi gelombang sinusoidal. Fungsi gelombangnya itu adalah A sin omega T, di mana setiap titik mempunyai beda fase yang berbeda. Jika pada waktu yang sama sebuah titik mempunyai pergeseran maksimum, positif maksimum, dan titik lain mempunyai pergeseran negatif minimum, maka kedua titik dikatakan berbeda fase setengah siklus. Atau kalian sudah belajar nih eh, fungsi trigonometri gitu ya. Di mana kalau kita lihat fungsi trigonometri sin itu bentuk gelombangnya seperti ini. Sekedar pengingat nih ya, untuk gelombang sin, ketika dia sin nol, ada sin nol, maka nilainya adalah nol. Kemudian ketika dia sin 90, ini sin 90 derajat, nilainya adalah satu gitu. Kemudian nilai minimum dari sin itu kan min satu, ya. Ini min satu. Yang di sini berarti sin 180 derajat. Yang ini sin 270 derajat. Kalau kita lihat nih, ketika sin nol dia nilainya nol. Ketika dia sin 90 nilainya
Satu, maka dari A ke B ini dia 90 derajat atau pi per 2 radian. Nah, sehingga dapat dikatakan satu siklus penuh itu kan dia berarti 2 pi atau 360 derajat. Maka ketika kedua titik dikatakan berbeda fase setengah siklus, berarti dari B sampai D, itu dia berbeda setengah siklus atau berbeda pi radian gitu ya. Nah, dari persamaan tadi, maka dapat Y-nya adalah A sin omega T. Dia terpengaruh oleh kecepatan sudut gitu. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa omega itu adalah 2 pi F. Maka boleh dituliskan Y sama dengan A sin 2 pi FT atau A sin 2 pi per periode kali T. Berangkat dari persamaan bahwa F dan T itu berbanding terbalik. Selanjutnya, gelombang sinusoidal ke kanan. Nah, gelombang sinusoidal ke kanan, ini mungkin kita masukkan lagi aja ya gambarnya ya. Nah, ini gambarnya ya. Dari gelombang sinusoidal, misalnya dia merambat ke kanan, kanan sini, arah rambatnya, sorry, rambat, arah rambat. Nah, itu kita lihat, maka simpangan di titik A sama simpangan di titik E, itu nanti dia akan menghasilkan simpangan yang sama, Y-nya. Nah, berarti kita lihat, dari titik A sampai titik E ini dia misalnya terpisah sejauh X. Bisa sejauh X. Berarti persamaan gelombang di titik A dan di titik E pada jarak X menghasilkan nilai yang sama gitu. Kita anggap gelombang ini merambat dari kiri ke kanan. Kalau titik A udah bergetar selama T second, titik E ini nanti baru bergetar selama T min X per V gitu. Dengan V-nya adalah cepat rambat gelombang. Sehingga kita substitusikan, maka Y-nya itu adalah A sin omega. T-nya diubah menjadi T min X per V. Itu. Dengan substitusi bahwa V sama dengan lambda kali F. V kan tadi lambda kali F. Kita masukkan, kita peroleh Y sama dengan A sin omega. Omeganya jadi masuk ke dalam ya, omega T. Bisa kita masukin dulu. Dikali omega X per V. Maka jadi A sin 2 pi FT min omega 2 pi F X per lambda kali F. Nah, nih. Kemudian F-nya kita coret, maka dapat persamaan A sin 2 pi FT min 2 pi X per lambda. Nah, ini. Sehingga kita dapat besaran baru di mana nilai 2 pi per lambda ini, 2 pi per lambda ini adalah namanya bilangan gelombang. Bilangan gelombang. Itu ya, 2 pi per lambda. Atau dapat kita tuliskan Y sama dengan A sin omega T min KX. Nah, ini persamaannya. Untuk gelombang sinusoidal yang berjalan ke kiri. Sorry, yang berjalan dari kiri ke kanan. Arah getarnya dari kiri gitu ya maksudnya. Tuh. A sin omega T min KX. Sedangkan kalau misalnya gelombang ini berjalan dari kanan ke kiri, maka persamaannya akan menjadi berbeda. Nah, kalau dari sini, gelombang dari kanan ke kiri, itu waktunya adalah T plus X per V. Dengan anggapan yang sama ya, bahwa titik A misalnya dan E itu memiliki persamaan simpangan yang sama, menghasilkan simpangan yang sama gitu. Nah, berarti kita masukkan ke persamaannya, maka Y sama dengan A sin tadi kan omega T. Omega T-nya diubah menjadi T plus X per V. Kita masukkan juga berarti A sin omega T plus omega X per V. Sama kayak tadi, A sin omega T-nya tuh ya omega T aja. Plus omega itu kan 2 pi F
kali X per V-nya itu kan lambda kali F. F-nya kita coret. Sedangkan K itu bilangan gelombang sama dengan 2pi per lambda. Maka kita masukkan Y sama dengan A sin omega T plus KX. Nah, ini ya. Persamaannya untuk ke kiri itu dia plus. Bedanya sama yang tadi. Kalau yang tadi itu dia Y sama dengan A sin omega T min KX. Kalau yang ke kiri A sin omega T plus KX. Atau dapat kita simpulkan persamaan umumnya itu adalah Y sama dengan A sin omega T plus minus KX. Di mana A-nya ini adalah amplitudo. Kemudian omega T plus minus KX ini adalah sudut fase. Dinyatakan dalam satuan radian. Omeganya adalah kecepatan sudut. Kemudian K-nya adalah bilangan gelombang. Plus minus ini menyatakan arah rambat. Kalau misalnya dia bergerak dari kiri ke kanan, ingat berarti gelombangnya ke kanan, itu berarti dia min KX. Kalau dari kanan ke kiri, berarti dia plus KX. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ini gelombang berjalan. Coba kita lihat di page-nya lagi. Ini kita play ya. Gelombang berjalan. Nah, kalau gelombang berjalan, kalian bisa pilih yang no end atau nggak ada ujungnya. Kita nggak lihat ujungnya bagaimana. Kita oscillate seperti ini, kita getarkan. Maka ini adalah gelombangnya. Di mana di persamaannya kalau dia ke kanan berarti A sin omega T min KX. Kalau dia ke kiri berarti A sin omega T plus KX. Ini berarti ke kanan A sin omega T min KX. Gitu ya. Amplitudonya kita besarkan. Maka simpangan maksimumnya berubah. Ini ketika nol. Kalau kecil amplitudonya itu ya. Kemudian frekuensinya kita perbanyak. Damping ini redaman. Coba kita abaikan dulu redamannya. Maka gelombangnya akan tetap sama gitu ya pada fase tertentu. Seperti itu. Kemudian kita coba ada namanya gelombang stasioner atau gelombang berdiri atau gelombang tegak. Di mana bedanya dengan gelombang berjalan? Kalau gelombang berjalan ini kan ujungnya nggak ada, nggak kita anggap. Sedangkan kalau yang ini gelombang stasioner itu ujungnya ada. Ada namanya ujung pantul. Kalau dia fixed end, artinya dia diikat pada suatu benda yang dia nggak akan kemana-mana. Kalau dia loose end, ini ujung bebas nanti. Di mana ujungnya ini seperti cincin yang akan naik turun ketika digetarkan. Coba kita lihat yang fixed end atau ujung terikat. Ketika kita getarkan, lihat amplitudonya akan berubah-ubah setiap waktu. Lihat ya. Kemudian kita bandingkan dengan yang loose end. Ketika loose end ini, cincin ini akan naik turun. Nah, seperti itu. Akan menimbulkan amplitudo yang berbeda juga setiap waktunya. Nah, ada gelombang datang, ada gelombang pantul. Tuh. Oke. Kita balik lagi ke slide kita. Nah, kalau gelombang stasioner ujung terikat, ini gelombang datang Y1, maka gelombang pantulnya, ujung terikat ini, dia akan dipantulkan dari bawah dulu. Gitu. Sehingga kalau kita lihat gambarnya, gelombang datang, gelombang pantul, nanti dia akan membentuk namanya simpul dan juga membentuk perut. Yang mana simpul ini ketika gelombang datang dan gelombang pantulnya ketemu gitu. Nah, ini yang warna merah ini simpul ya. Ini simpul. Sedangkan perut itu ketika mereka membentuk simpangan maksimum. Nih yang perut yang warna hijau. Nah, ini perut. Kita menghitung simpul dan perut itu dari ujung pantul. Berarti ini ujung pantulnya. Pantulnya di sini. Berarti kita lihat yang ini yang merah pertama ini simpul 1, yang ini simpul 2, simpul 3, yang ini simpul 4, yang ini simpul 5. Yang ini perut 1, perut 2, perut 3, yang ini perut 4 dan seterusnya tergantung panjang talinya. Tuh. Di sini tadi kita punya persamaan. Gelombang datang
gelombang sinusoidal berjalan ke kanan. Berarti Y1 itu sama dengan, sorry, A sin ke kanan. Berarti omega T min KX. Nah, sedangkan gelombang pantulnya Y2 itu min A sin omega T plus KX. Kenapa min? Kita lihat dia dari bawah nih pantulnya. Berarti amplitudonya dia berbeda fase. Setengah gelombang. Ada beda fase pi per 2 gitu ya. Beda fase pi per 2, maka amplitudonya dari bawah kita lambangkan dengan min A sin omega T plus KX. Gitu. Nah, ini tadi kan ada gelombang datang, gelombang pantul. Seperti yang udah kita lihat di pet tadi, amplitudonya akan berubah. Karena terjadi namanya superposisi gelombang. Atau gelombang datang ditambah gelombang pantul. Y1 tambah Y2 itu adalah persamaan gelombang superposisinya gelombangnya. Ini tinggal kamu jumlahkan nih. A sin omega T min KX ditambah min A sin omega T plus KX. Yang perlu kalian ingat adalah, kalau mau kalian jabarkan adalah ini. Sin A plus B dan sin A min B. Silahkan nanti kita buktikan ya. Sin A plus B itu adalah sin A cos B, sin A cos B plus cos A sin B. Kalau sin A min B, sin A cos B min cos A sin B. Nah, seperti itu. Silahkan kalian eh, selesaikan atau buktikan bahwa Y1 plus Y2 itu Y2 nanti akan menghasilkan persamaan 2A sin KX cos omega T. Nah, ini adalah persamaan dari gelombang stasioner ujung terikat yang sudah digabungkan hasil superposisinya mereka, gitu ya. Perlu kalian tulis 2A sin KX cos omega T. Nah, di sini kita mau mencari, biasanya di soal itu, mencari letak simpul dan juga letak perutnya. Nah, kalau dari ujung terikat ini, lihat simpul. Simpulnya ini berada di titik nol ujung pantul. Artinya belum ada panjang gelombang yang terjadi. Berarti S1 ini jaraknya adalah 0 lambda. Bagaimana dengan S2? S2-nya berarti, gua sini deh, S2-nya simpul 2 di sini. Ini ada satu bukit. Ingat, satu bukit itu kan setengah gelombang. Berarti S2 ini jaraknya setengah lambda. Kemudian S3 ada satu bukit, satu lembah. Atau dua bukit nih kalau kita lihat yang atasnya. Ini. Berarti S3 ini dia ada di satu lambda atau 2 per 2 lambda. Kemudian S4. S4 ini ada di berapa? Berarti 1,5 lambda atau 3 per 2 lambda. Kelihatan nih dari polanya. 0, 1, 2, 3. Maka untuk mencari simpul itu dapat kita buat rumus deretnya adalah setengah N lambda. Di mana N-nya ini mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi ketika simpul 1, S1 N-nya 0. Nah, ini ya. Kemudian ketika simpul 2 berarti N-nya 1. Atau N-nya kita kurangi gitu ya. Kalau misalnya tanya simpul ke 7, berarti N-nya sama dengan 6. Kalau simpul ke 12, berarti N-nya sama dengan 11. Nah, gitu. Sedangkan kita lihat untuk yang perut, perut ini jarak dari ujung pantulnya, jadi apa-apa itu kita hitung dari ujung pantul. Jaraknya berapa lambda? Oh, setengah bukit atau seperempat lambda. Kita tulis perut 1 itu seperempat lambda. Perut 2-nya, nih sini. Berapa lambda nih yang saya arsir? Ada satu bukit dan setengah bukit. Berarti 3 per 4 lambda. Perut 3. Berarti perut 3 di sini ya. Jumlahkan lagi nih. Ada 2 bukit dan setengah bukit. Itu adalah 5 per 4 lambda. Atau kita lihat dari polanya,
Otomatis berarti P4 ini dapat kita kira-kira itu pasti 7/4 lambda atau angka ganjil semua. 1, 3, 5, 7. Berarti P5 nanti 9/4. Atau kita buat rumus deretnya, Pn adalah 2N plus 1 kali 1/4 lambda. N-nya mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Berarti ketika perut ke-1, N-nya 0. Perut kedua, berarti N-nya 1 gitu ya. Perut ke-9, berarti N-nya 8, dan seterusnya. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke gelombang stasioner ujung bebas. Nah, ujung bebas ini yang tadi tuh, yang ada cincinnya. Jadi cincinnya ikut naik turun. Tuh. Di sini persamaannya akan berbeda dengan yang ujung terikat. Karena kalau di ujung bebas ini, gelombang datang amplitudenya di atas nih, gelombang pantul dipantulkan dari atas juga. Dia dipantulkan ketika dia sedang 1/4 gelombang. Maksudnya ketika sedang di puncak dia udah dipantulkan lagi gitu. Nih, ujung bebas. Kalian tinggal buktikan ya bahwa Y1 tambah Y2-nya itu berarti sama dengan Y, di mana Y1 ini sama dengan A sin omega T min KX. Kemudian Y2-nya adalah A sin omega T plus KX. Nah, nanti kalau kita jumlahkan, dapatlah Y atau Y1 tambah Y2 itu, yaitu 2A cos KX sin omega T. Silakan kalian buktikan dengan catatan bahwa sin A plus B dan sin A min B itu seperti yang sudah kita tuliskan tadi. Sin A cos B plus cos A sin B dan sin A cos B min cos A sin B. Nanti akan dapat persamaan 2A cos KX sin omega T. Silakan dibuktikan. Sekarang kita lihat untuk simpul dan juga perut. Di sini simpul dan perutnya berbeda karena ujung pantulnya jadi berbeda. Kalau yang tadi kan dia mingkem nih, tutup. Kalau sekarang dia di ujung pantulnya dia mangap, itu terbuka. Atau terjadi perut terlebih dahulu, baru simpul kemudian. Ini perutnya. Saya kasih warna biru ya. Sedangkan yang simpul ada di sini. Ini simpulnya. Kalau kita lihat, ternyata untuk perut, perut satu ini terjadi ketika belum terjadi gelombang. Berarti P1 ini 0 lambda. P2 ini di sini berarti. Coba kita arsir. Dia adalah 1/4 gelombang tambah 1/4 gelombang. 1/4 tambah 1/4 yaitu setengah lambda. Kemudian P3 berarti dia kalian lihat 2/2 lambda atau 1 gelombang. Nih. Nah, P4 berarti 3/2 lambda. Atau kita lihat nih deretnya 0, 1, 2, 3. Maka P ke N itu rumusnya setengah N lambda. N-nya mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi ketika perut ke-1, N-nya 0. Ketika perut kedua, N-nya 1. Ketika perutnya ke-8, berarti N-nya 7. Tuh. Sedangkan kalau yang simpul, simpul ini terjadi ketika dia 1/4 gelombang. Berarti simpul ke-1 itu 1/4 lambda. Simpul kedua itu 3/4 lambda. Simpul ketiga itu 5/4 lambda. Atau polanya kita lihat Sn sama dengan 2N plus 1 kali 1/4 lambda. N-nya mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Intinya, dia kebalikannya dari ujung terikat. Rumus simpul di ujung terikat itu sama dengan rumus perut di ujung bebas. Rumus perut di ujung terikat sama dengan rumus simpul di ujung bebas. Kamu tinggal ingat satu aja, kemudian kamu balik gitu ya rumusnya. Oh ya, lupa saya tambahkan bahwa ketika gelombang ini bersuperposisi atau diinterferensikan, dipadukan, nanti kan amplitudenya berubah seperti yang kita lihat di pet tadi. Ini 2A cos KX ini adalah amplitudo maksimum.
Pokoknya sama X, 2A cos KX itu maksimum. Kalau yang tadi ujung terikat, kan persamaannya 2A sin KX cos omega T. Maka 2A sin KX itu adalah amplitudo maksimumnya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh soalnya ya. Seutas tali sepanjang 6 meter digetarkan di salah satu ujungnya, sementara ujung lainnya terikat, sehingga terbentuk gelombang stasioner. Frekuensi getaran adalah 10 Hz dan cepat rambatnya 5 meter per second. Maka sorry, tentukan letak perut ketiga dan simpul kelima dari ujung pantulnya. Nah, kita terus dulu nih, ada tali sepanjang 6 meter, berarti L 6 meter. Anggaplah tali kita bilangnya L gitu ya. Ini ujung terikat. Nah, berarti nanti rumus simpul dan perutnya beda ya. Frekuensinya adalah 10 Hz, V-nya adalah 5 meter per second. Ditanya adalah P3 dan S5. Nah, kita gambarin dulu. Ya, nggak lurus nih. Anggaplah begitu ya. Ini ada ujung mantulnya di kanan ya. Kemudian ada gelombang datang dan gelombang pantul. Ini anggaplah sama. Kalian gambarnya yang presisi deh pokoknya. Berarti terbentuk eh, simpul kelima. Kita gambar dulu simpulnya pakai warna hijau. Ini simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga, simpul keempat, simpul kelima. Berarti talinya cuma cukup sampai sini doang. Ya, simpulnya benar. Oke, saya gambar ulang lagi aja ya. Ini ada simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga, simpul keempat, simpul kelima. Nah, ini S1, ini S2, ini S3, ini S4, ini S ke-5. Nah, gitu. Kemudian, tentukan letak perut ketiga, berarti perutnya. Kita gambar dulu. Perut yang ini. Perut pertama P1, ini P2, ini P3. Boleh kalian langsung masukkan ke rumusnya untuk ujung terikat, maka simpulnya adalah setengah N lambda. Boleh kalian gambarin dulu. Misalnya kalian lupa rumus, kalian boleh hitung nih dari perut ketiga dari ujung pantul ke perut ketiga itu berapa lambda. Nah, tinggal kalian hitung gitu ya. Nah, gini. Atau boleh langsung kalian masukkan ke rumusnya. Misal kita masukin ke rumusnya langsung untuk S1 hitungan setengah N lambda. Nah, lambdanya belum ada. Berarti cari dulu lambdanya dari mana? Dari frekuensi dan juga V gitu. V sama dengan lambda kali F. Berarti lambda sama dengan V per F. V-nya adalah 5, frekuensinya adalah 10. Berarti 0,5 gitu. 0,5 meter. Baru dimasukkan ke sini. Ketika S1 berarti N-nya sama dengan 0. Berarti N-nya 0 dikali 0,5. Berarti sinus 1 kebentuk di 0 meter dari ujung pantul. Gitu. Nih. 0 meter dari ujung pantul. Nih ujung pantulnya misalnya. Nah tadi kan kalinya 6 meter nih. Misalnya masih ada lagi nih lanjutannya 6 meter. Berarti kalau ditanya berapa meter dari ujung getar. Berarti karena dia mulainya dari ujung pantul udah kebentuk simpul. Berarti 6 meter dari ujung getar. Ujung getar. Atau 0 meter dari ujung pantul. Itu simpul yang ke tiga. Sorry, simpul yang ke satu ini ya, ujung pantul. Sedangkan kita mintanya simpul kelima, sorry, sorry. Ujung pantul. Coba kalau simpul kelima kita masukin S5 berarti sama dengan setengah, N-nya 4, lambdanya adalah 0,5. Berarti 4 bagi 2, 2. 2 kali 0,5 yaitu 1 meter. Nah, berarti 1 meter dari ujung pantul, simbol kelima ya, atau
Panjang talinya kan 6, berarti kan 1 meter dari ujung pantul nih. Di sini, ujung. Nah, di sini nih. Berarti 1 meter dari ujung pantul, atau kan tadi panjang talinya 6 meter. Berarti 5 meter dari ujung getar. Itu ya, ujung getarnya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kalau ditanya sekarang perutnya gitu. Ini hapus dulu ya. Yang pantul, yang perut. Sorry, yang perut. Nah, sekarang yang perut ini, berarti perut itu kan rumusnya PN sama dengan 2N plus 1 kali seperempat lambda. Kalau tanya P3, berarti N-nya sama dengan 2 seperempat lambda. Lambdanya tadi dapat ya, lambdanya 0,5 meter. Berarti masuk ini. 5/4 dikali 0,5. Atau 2,5 bagi 4. Nah, berapa tuh? Kita hitung dulu berapa. Ya, jawabannya 0,625 gitu ya. 0,625 meter gitu. Berarti perut ketiga nih sini. Atau panjangnya 1,5 gelombang. Tuh. Berarti disumpulinnya 0,625 meter dari ujung pantul, atau berarti 6 dikurang 0,625 gitu. Atau 5,375 meter dari ujung getar. Nah, gitu ya. Oke, semoga sampai sini sudah paham. Kemudian kita coba yang gelombang stasioner ujung bebas. Nah, kalau gelombang stasioner ujung bebas, berarti rumusnya tinggal kebalikannya. Kalau rumusnya simpul di ujung terikat, jadi rumusnya perut di ujung bebas. Gitu. Silakan kalian coba yang soal ini, kemudian kalian kerjakan LKS-nya sesuai instruksi yang akan saya berikan, kemudian ke PJ. Kalau gitu, saya tutup dulu presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.